angin. Jadi si kolam renang itu kayak yang beriak. Si gaib tenang. Paling juga kunti. Nah, kenapa kita harus takut? Kalau ada kunti ya tinggal jambak. Kalau ada tuyul ya cita kecil, masa harus takut? Ada pocong, dia gak bisa lari, tendang aja. Kalau berani tunjukkan. Dengan nada menantang, si gaib benar-benar menantang penghuni di sana. Angin beriak-riak gitu, kolam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial sakti, para pemburu misteri, dan para pecinta hikmah. Sebagaimana yang pernah saya bilang, malam Jumat, malam misteri. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita seorang anak manusia yang awalnya tidak takut dengan berbagai hantu, tetapi kali ini dia benar-benar ketakutan. Ini dia si gaib yang menantang hantu. Si gaib adalah nama panggilan dari teman-temannya. Karena beberapa hal dia disebut si gaib. Usianya masih remaja, kira-kira 15-16 tahunan. Tetapi si gaib telah bekerja. Cerita ini cerita yang diceritakan sendiri oleh si gaib. Si gaib sekali lagi adalah nama panggilan dari teman-temannya. Suatu ketika si gaib bekerja di pabrik Borondong, Teng-Teng, dan sebagainya yang berlokasi di Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Si gaib dikenal sebagai orang yang tidak takut apapun. Badannya tinggi besar, mukanya itu disebut seram enggak, tetapi tatapannya dingin, senyumnya juga dingin. Dan itulah kenapa dia disegani di antara teman-temannya. Si gaib benar-benar tidak takut dengan yang namanya hantu. Karena memang logika dia, kalau seandainya ada kunti tinggal jambak, ada tuyul tinggal jitak, ada pocong tinggal tendang. Apa yang harus ditakutkan dengan yang namanya hantu, pikir si gaib. Suatu ketika malam pun tiba setelah beres-beres dari pekerjaannya. Terdengar samar-samar suara, tetapi tidak ada wujudnya. Yaitu di belakang pabrik, yang kebetulan belakang pabrik itu pesawahan dan juga ada
kolam, dan kolam itu dijadikan tempat buang air. Gelap, sangat gelap di belakang. Di Sukan di sana sering terjadi penampakan. Tapi dengan gagahnya si gaib. Nah, kenapa kita harus takut? Kalau ada kunti ya tinggal jambak. Kalau ada tuyul ya cita kecil, masa harus takut? Ada pocong, dia gak bisa lari, tendang aja. Semua orang agak ketakutan dengan pembicaraan si gaib karena dia begitu, kalau dalam bahasa Sunda itu sompral. Apalagi temannya, dia orang penakut. Jadi segala apapun, mengenai hal apapun, baik itu dalam istilah ketakutan kepada hantu ataupun ketakutan kepada orang, pasti meminta perlindungan kepada si gaib. Lanjut ke cerita. Si gaib datang tuh ke tempat ataupun ke sawah yang gelap itu, ke kolam yang ada tempat buang air itu. Angin. Jadi si kolam renang itu kayak yang beriak. Si gaib tenang. Paling juga kunti, pocong, apalagi tuyul. Ayo kalau berani tunjukkan. Dengan nada menantang, si gaib benar-benar menantang penghuni di sana. Angin beriak-riak gitu. Kolam itu jadi seperti ikan-ikan yang dengan cepat bereaksi. Beraninya sama ikan, beraninya tunjukin dong. Mana? Kemudian dari sawah riak-riak air duk beriak langsung. Pas lihat ke atas ternyata besar tinggi. Si gaib bilang dari ujung kaki sampai kepala langsung jadi tanpa terkendali si badannya itu langsung menggigil ketakutan. Gak menyangka ternyata yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya tentang hantu. Sampai ke kepalanya itu seperti peletup seperti yang mendidih, truk saking takutnya, merinding. Kenapa? Karena melihat sosok yang tinggi besar, yang jalannya tung peletup. Si gaib langsung berbalik. Dia langsung ke mesnya di pabrik itu, kerudungan. 3 hari dia demam. Oke, itu adalah cerita tentang si gaib. Sebenarnya ada banyak cerita lain yang diceritakan si gaib. Jika para penonton ingin tahu siapa sih si gaib sebenarnya, di YouTube saya ini ada. Coba cari yang judulnya Petarung Galunggung. Nah, dari 3 orang itu salah satunya si gaib.
Oke, demikian cerita si gaib, dan nanti juga ada kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.